bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas wanita yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu rokok. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, lalu Yesus berkata, "Akulah dia." juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" "Kepada pengadilan itu, supaya tidak menjadi nabi, tetapi dapat makan domba Paskah." Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi empat, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan helai tenang tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, demikianlah terjadi supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku
untuk merenungkan beberapa hal. Pertama yang kita renungkan adalah dosa-dosa kita. Yesaya dalam bacaan pertama tadi mengatakan, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Pertanyaannya, apa penyakit kita? Penyakit kita adalah dosa-dosa kita dengan beragam jenisnya, juga dengan beragam ukurannya. Semua dosa kita adalah penyakit. Hari ini kita menyaksikan seorang yang tidak berdosa sama sekali dikhianati, diludahi, dicaci maki, diadili dengan tidak adil, dan ditumpahkan darahnya. Saudara dan saudari yang dicintai dan dikasihi Tuhan, sore hari ini kita diingatkan kembali tentang bahaya dari dosa. Maka perayaan sore hari ini mengajak kita sekalian supaya Tuhan kita Yesus Kristus haruslah menjadi orang terakhir yang ditumpahkan darahnya. Jangan ada di antara kita yang ditumpahkan darahnya hanya karena kemarahan, hanya karena kebencian, hanya karena permusuhan, hanya karena sejengkal tanah, apalagi hanya karena tersinggung. Biarkanlah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi orang terakhir yang ditumpahkan darahnya. Dan untuk mengungkapkan apa arti dari cinta, yaitu pengorbanan. Perayaan sore ini bukan perayaan kesengsaraan, bukan perayaan kematian. Saya juga sengsara, Bapak Ibu saudara-saudari juga ada sengsara. Saya pada waktunya mati dan saudara-saudari juga mati pada waktunya. Dan bukan kesengsaraan yang kita rayakan sore ini, bukan kematian yang kita rayakan sore ini, tapi yang kita rayakan dan yang kita ingat itu adalah cinta dan pengorbanan dari Dia yang tak berdosa itu. Tidak ada kematian yang dirayakan, semua orang mati. Tidak ada kesengsaraan dan penderitaan yang dirayakan, karena sengsara, penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya itu biasa. Orang suci mengalami itu, orang tidak suci juga mengalami itu, orang rajin gereja mengalami itu, yang tidak pernah injak kaki di gereja juga mengalami itu. Apa bedanya? Yang kita rayakan dan yang kita peringati adalah cinta dan pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab saudara-saudara terkasih, jangan omong cinta, jangan omong sayang kalau tidak berani berkorban. Kata Prabowo itu omong-omong. Jangan omong-omong, betul Pak saya? Kalau tidak, belajar berkorban. Saudara-saudari yang dicintai dan dikasihi Tuhan, cinta selalu berbutuh pengorbanan. Dan cinta yang sejati itu harus sampai pada terluka. Kalau belum terluka, kita belum benar-benar mencinta.
karena beban dosa-dosaku. Di Golgota kau disalib, menebus dosa dunia. Tombak yang tajam perih menghujam, menusuk lambungmu. Darah yang suci pun menetes, membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang engkau pikul. Dosa-dosaku, mahkota duri yang melingkar menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Semua karena beban dosa-dosaku. Golgota kau disalib, menebus dosa dunia. Tombak yang tajam perih menghujam, menusuk lambungmu. Darah yang suci menetes, membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang engkau pikul. Dengan darah-Mu aku disucikan, dengan kuasa-Mu aku dipulihkan.
membasahi seluruh